orang dermawan sekota Cilegon di bidang di bidang kematian. Karena saya tahunya yang paling terkenal jasa dari Pak Herdi ini yang sudah dikenal di seluruh Cilegon adalah Yayasan Suara Tigita. Kenapa? Saya tidak bisa memungkiri, pertama warga saya semua yang ke Jawa Timur, yang di sini semua ada yang mati pasti pakai Yayasan Suara Tigita. Bukan Pak Herdinya, yayasannya. Cuma ditanya punya siapa sih itu batik? Punyanya Pak Herdi. Yang mana sih orang yang sibuk aja dia mengganti, kata saya. Bukan jelek, emang mobilnya mah ada. Artinya masyarakat kadang-kadang pengen tahu gitu kan. Sekali-sekali sama yang meninggal itu mobilnya udah beres itu silaturahmi, oh ini yang punya gitu. Tapi namanya bagus. Namanya orangnya baru tahu sekarang nih sebagian kecil. Kenapa? Karena suara hati kitanya. Nah, makanya dengan kedatangannya Pak Herdi ke sini, terima kasih banyak. Kita mewakili warga, walaupun hanya 1 menit informasinya, alhamdulillah tuh masih banyak yang datang, berarti kan antusiasnya tinggi. Nah, namun kalau yang rencananya Pak Herdi mau nyalon wali kota, insya Allah warga ini pasti mendukung. Nah, cuma kita pengalaman saya 10 tahun yang lalu mencak-mencak awal-awal beliau ini, ya alhamdulillah, cuma saat itu mah masih independen. Bahkan independen pun sekarang juga kami tadi kebetulan diundang di kecamatan untuk apa namanya? Pilkada. Pilkada itu tanggal 23 November. September. Tuh. Kalau yang independen harus 28% dari data penduduk asli hak pilih dari sekota Cilegon. Kata ibu yang dari Cilegon tuh. Dari apa namanya nggak tahu, KPU tuh. KPU yang kita cuma hadir doang kan. Nah, kalau dari partai kalau nggak salah 8 kursi tah, itu kalau lebih dari 8 kursi udah sedeteng dewek, nggak gabungan lagi kayak bisa katanya gitu tuh. Nah, pertanyaan pertama, kalau emang Pak Herdi emang benar mau nyalon, gemborkan dari sekarang, karena 1 tahun ini bagi orang hajat masih bentar. Tapi kalau bagi orang yang punya utang maruan, tuh gelis amat gitu kan, masalah utang maning. Tapi kalau untuk wali kota mah kayaknya cepat. Nah, program-program yang akan dicanangkan oleh Pak Herdi mau nyalon itu harus yang jelas. Kenapa? Supaya sentuhan batin rakyat itu menyentuh langsung, tidak melalui katanya lagi dan katanya lagi. Sebab saya di sini ini orang di lapangan yang pengalaman hidup di lapangan lebih tahu persis. Contoh yang kecil aja dulu. Pertama, pemilihan kepala DPR. Pemilihan anggota dewan itu saat kepengen mah, orang-orang bunyi, telepon mani datang lagi kini lagi tuh. Udah duduk mah alhamdulillah boro-boro datang ke rakyat di teleponnya mailbox. Tuh. Nah, bahkan bisa-bisa ganti kartu, ganti KP hilang kartunya ibaratnya. Mudah-mudahan kalau Pak Herdi dulu jadi wali kota, kalau ia mau jadi wali kota harus tegar, vokal bicaranya untuk rakyat. Tuh. Kenapa kampung sawah banjir aja? Gampang solusinya. Tanyakan kepada orang kampung sawahnya. Jangan tanyakannya kepada orang yang Cilegon. Nggak nyambung. Sebab saya mah lapangannya yang bicara. Saya pernah melihat ke Bogor, ke Batu Lampat namanya. Ternyata apa yang dicanangkan di Jakarta oleh Gubernur Jakarta itu berhasil. Jadi apabila kampung sawah banjir, bendung tuh, bendungannya pasangin pompa. Setahun sekali dipakainya. Setiap malam musim hujan, bentar lagi nih Pak Herdi nih, 2 bulan lagi banjir mani bagi. Dipepat, disedot. Kenapa banjirnya di kampung sawah ini? Hujan besar, laut pasang. Bukan banjir kena kumuh, bukan. Kena laut pasang, airnya nggak jalan. Caranya bagaimana? Tutup gumblang gitu kan, disedot surut, jadi nggak mungkin banjir. Bisa wali kota Pak Herdi itu bisa nggak ada banjir tuh. Sebab ada rapat saya ikut tuh sampai hari ini hanya ngomongnya mau disudat tetap. Walaupun dari Bapak Kanturi disudat ke sana nggak nampung. Permasalahannya apa? Laut pasang, airnya nggak jalan. Kita ini kan kelemahannya kalau laut pasang. Tuh hujan banjir jadi lama. Di Berang nggak hujan Pak Herdi enggak nih. Hujannya di gunung, tahu-tahu banjir ya RT asal kegeboran. Banjir jauh ke hati tuh, makanya banjir tengah malam. Nah solusinya cuma satu, bikin bendungan, pintu
musim hujan banjir ditutup pintunya, disedot. Tuh, pakai kompak. Kalau nggak punya duit tinggal ngomong. Ya kan ke pejabat tinggi negara. Condet tuh, itu aja. Kuncinya meras itu paling gampang. Nah, yang kedua, walaupun bagaimana, kalau mudah-mudahan ini ada jodoh ya Pak Kiai ya. Pak Heri jadi wali kota. Yang punya Pak Heri ini bukan Merang aja. Sekota Cirebon punya Pak Heri. Harus mau turun aspirasi rakyat yang bagaimana. Jangan sampai Pak Heri ketutupan oleh orang-orang Carmuk. Pak Heri mau kesini, beres Pak Heri tanggung gitu aja. Nah ini yang bahaya. Tuh. Terus aja saya makan pengalaman saya mendukung teman-teman itu. Tanggung jawab BPK wilayah mengapa BPK dari keasakan. Itu nyata. Tuh. Adapun kalau udah tentrem nyaman rakyat, nah minta pekerjaan, tanyain oleh wali kota, camat, lurah, rakyat itu untuk mengkaitkan ijazahnya apa, sampai di mana Anda membinanya, kan ke sana arahnya. Contoh saya ini pemuda Pancasila, sampai sekarang PP tidak membeli untuk di Merak ini. Pengen lebih hebat lagi PP di Merak, belikan baju 10.000, kalau nggak PP semua di Merak ini, ayo, udah pasti itu suara PRD, 10.000 PP 10.000 suara PRD, lanangin doang, dorong Rabini, dorong anak kita, ayo, nah. Bener nggak? Rakyat bukan minta uang ke PLD, minta bagaimana nih Pak yang nganggur nih, megawai dia modalin, kata PLD itu apa mau bikin bandeng tak? Di sini cita-citanya misalkan, ya kan megawai KB mah tempatnya langke, tapi apa kata PLD, apa UKM namanya? Nah, usaha masyarakat itu, Merak nih aja kemplang ya, coba saya sekali di Merak nih, bikin sate bandeng tak? Bikin rapek Cilegon tak, bikin warung situ, jangan mahal-mahal 10.000 bandrolinnya kan orang kan pasti tuh ini mana les tuh rakyat ngap motor mah pajak sebulan begini denda tuh yang korupsi mah makanya maaf ngomong saya mah bukan orang pintar tapi orang lapangan nyata tuh kita mah di tengahnya orang tengah sakit ada tuh 2.000 perak nyawa taruhannya nyari penumpang itu ayo gojukan kalau Batu Jakarta aja kan. Yang korupsi tinggal duduk doang pakai dasi panjang itu ngapu kayak makanya kalau PRI jadi wali kota bakmi yang begitu kalau pengen maju mantap terus lah. Saya mau ngomong lapangan aja Mantap bukan ya, ngomong nyata tuh sebab bahaya kenapa kalau pengen maju nah utamakan putra daerah jangan ini mah otonomi daerah mana 60% nya warga kita ini saya bicara nyata. Kalau namanya otonomi daerah, 60% putra daerah. Jangan udah kerja bikin KTP Merak, iya kan? Ya. Tuh, Pak Heri awas nih. Dia orang jenius. Tuh nih Teo Taman, boleh wali kota mentu. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Tuh. Jadi kita jelaskan, katakan semuanya. Jangan ini mah udah duduk di Merak baru bikin KTP Merak. Ternyata bukan orang Merak. Nah. Begitu saya lihat anak saya nih di Merak nih lulusan SMA maaf nih seragam gagah hebat apa tuh? Nah aku padi bisa STM SMA nya aku tuh karena udah kecepit sama orang-orang bawaan. Maka saya bicara di sini kalau benar-benar PRI nanti udah duduk jadi wali kota aja melbok HP tuh kalau rakyat. Sebab yang ngangkat PRI jadi wali kota itu bukan negara rakyat. Dewan juga yang duduk di jalan itu bukan dari kursi rumah suara rakyat. Tapi kenapa udah duduk tidak pernah nengok ke sini? Dan datang ke sini cuma polisi, tentara, kalau sing baju sangka juga gawa perahu kan. Apa namanya? Tim SAR itu yang tengah malam. Datang warga apa sembako punya nggak punya duit ya mah. Saya bilang cuma nolongin doang. Tuh makanya alhamdulillah PRD di rumah inilah saksi hidup. Pejabat itu kalau datang sibuk yang lain. Maka saya memohon kepada PRD di rumah saya nih, Marapunta Group. Di sini arti Marapunta adalah pantang untuk orang-orang korupsi duduk di sini. Maaf nih. Tuh, saya orang nggak bisa apa-apa. Maaf ya, bukan ngomongin diri. Di Brus Sinarjaya, udah tahu Cina, udah tahu Turki, Yunani, tidak perlu dengan korupsi. Dengan kejujuran manusia hidup itu. Tampung aspirasi rakyat kecil. Sebab Pak Heri mati nggak mungkin menteri ngegotong. Percaya nggak? Nah, pasti merayat yang ngegotong. Itulah kalau berjiwa benar-benar ingin memajukan Cilegon. Tuh, saya terus terang aja PRI bicara sini bicara pokal kenapa? Demi masyarakat saya.
Tuh, jadi masalah kita jadi bukan jadi pemain, jadi penonton.